Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Dalam bidang sastra ditemukanlah buku-buku kuno seperti Kitab Suluk yang memang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lainnya adalah Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kartagama, dan sebagainya. Paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu, Buddha, selain animisme dan dinamisme yang telah berkembang lama sebelumnya. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Menurut Uka Tajra Sasmita, masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui perdagangan telah dilakukan mulai pada abad ke-7 hingga pada abad ke-16 Masehi. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan Islam lebih menguntungkan juga lebih efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dilakukan penguntungan karena para raja dan bangsawan turut adil dalam aktivitas ini. Yang kedua adalah perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif. Contoh para ulamanya, diantaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampal dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungen, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campah, dan Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara pengusaha dan pemerintah. Setelah pengusaha atau rajanya masuk Islam, otomatis masyarakat atau rakyatnya akan masuk Islam. Contohnya di Maluku dan Sulawesi. Yang keempat adalah pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren juga mengajarkan ilmu agama dan juga keterampilan hidup yang lain. Di antara lembaga atau pesantren pada awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Yang kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni atau wayang. Bagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan wilasanga dalam pengembangan ajaran Islam, seperti banyak di Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakanlah dakwah Islam. Yang keenam adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal dengan masyarakat Indonesia. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan, dan mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Hal yang penting diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia antara lain. Pertama, agama Islam bersifat terbuka. Yang kedua, penyebaran agama Islam tidak dilakukan secara paksa atau bersifat damai. Ketiga, Islam tidak mengenal diskriminatif. Empat, perayaan-perayaan di dalam agama Islam dilakukan dalam kesederhanaan. Kelima, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Sekian dari saya. Syukran ala timamikumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.